Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Izin stage ya. Kenapa saya harus stage? Kebetulan kali ini nama saya disebut. Dan izin juga kalau dia menggunakan busana yang terlihat soleh, tertutup. Saya dengan pakaian seusai nge-gym olahraga teman-teman ya. Jadi kita hidup apa adanya saja. Tidak perlu kita bermunafikun al-kafirun. Terlihat saleh, tapi sejatinya wow. Oke. Kenapa Malena jadi pembukaan seperti itu? Iya, karena pada faktanya kamu lihat. Banyak banget orang dengan busana seolah-olah terlihat soleh seperti itu. Keluar masuk hotel bukan dengan mahramnya. Mau fakta? Yang terakhir, yang dari Ciamis, masuk dengan terlihat soleh bersama laki-laki bukan mahram, keluar di dalam koper. Masih ingat ya? Itu satu. Terus yang paling sering viral marak itu masuk ke dalam swalayan. Bisa jepit beras 10 kilo di selangkangan. Susu 2 kilo. Belum yang tadinya kurus masuk keluar tiba-tiba hamil 9 bulan. Nah, saya sebagai orang yang dulu pernah Islam, jadi saya mantan Islam. Kalau si Nora ini ngaku mantan Kristen, saya mantan Islam. Jadi ada satu perubahan pola hidup yang dari gelap masuk ke dalam terang Kristus ketika saya mengalami, ya. Puji Tuhan, saya tidak perlu lagi terlihat soleh. Tapi pada faktanya, ya gitu deh. Nah, kata-kata yang disampaikan oleh Nora tadi sebenarnya teman-teman, dia tidak mengerti tentang cara baca Alkitab. Dia tidak belajar sejarah, dia tidak pernah sekolah teologi dan seterusnya. Kita maklumi, karena itu keluarnya dari Kristen kita motivasinya tidak tahu. Tetapi penyakit hati yang namanya hasad, iri, dengki, benci kepada orang lain, kepada sesuatu yang lain di luar dirinya, itu sangat kental dipertontonkan oleh Nora. Ingat, ajaran itu menentukan kelakuan loh. Jadi kelakuan saya dengan kelakuan dia jadi berbanding terbalik. Ya, tapi sekali lagi saya bersyukur. Ya, syukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengejawantahkan Allah sejati sebagai manusia di tengah kehidupan dunia. Tanpa Yesus Kristus, kamu dan seluruh nenek moyangmu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Allah sejati, Allah yang benar, Tuhan sejati, Tuhan yang benar. Bukan batu. Ya, ayat itu saya tidak akan bahas. Silakan teman-teman yang mengerti membaca dengan rendah hati. Mohon pimpinan Roh Kudus. Buat teman-teman yang hatinya dipenuhi kebencian, penyakit hati yang namanya hasad, silahkan saja. Ya, tidak menjadi persoalan. You terima atau tidak, you percaya atau tidak, Yesus Kristus tetaplah Allah, tetaplah Tuhan, tetaplah Juru Selamat. Kejadian yang dicatat oleh sejarah, oleh kitab suci hanya satu kali untuk semua orang dan bersifat kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, orang Kristen sejati baik diperlakukan negatif atau positif, baik banyak like atau dislike, baik banyak pro atau kontra. Sekali lagi, Kristen sejati, apalagi saya seorang reform Injili, tidak akan mengkondisikan respon saya. You mau sebut nama saya seperti apapun, jeleknya, hinanya, buruknya, atau you mau puji saya setinggi langit pun, ingat, keselamatan saya sudah beres di dalam Yesus Kristus. Selama itu tidak mengganggu keselamatan saya, it's okay. Bukankah dunia ini memang penuh dosa? Bukankah sejak ada memang semua sudah dikutuk? Dan semua kutukan akan selesai ketika Kristus datang untuk yang kedua kali. Jadi tidak akan ada yang lain yang bisa datang selain Kristus, apalagi batu. Batu tidak mampu berbuat apa-apa. Karena batu itu fungsinya hanya membantu manusia yang dalam hal-hal sepele. Misalnya menggugurkan mangga tetangga, menggugurkan daki, ya, dan seterusnya. Batu is batu, Allah is Allah. Yesus Kristus satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, dan satu-satunya Juru Selamat. Tidak butuh kepentinganmu, tidak butuh keputusanmu, tidak butuh persetujuanmu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kiranya kita semua diberikan akal, diberikan hikmat bijaksana dari Allah sejati, Allah Tritunggal Maha Kudus.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Jadi jangan sekedar beriman. Dan kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya tetap mengasihi semua musuh saya, lawan-lawan saya, kecuali iblis. Saya tidak akan berkompromi. Manusianya saya kasihi, doktrinnya, ajaran sesatnya saya hadapi, saya tentang, dan saya tidak toleransi. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Buat yang baru pertama kali ketemu saya, kenal saya, ya salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.